Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian keluarga yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bahasa pergaulan sekarang, kita sering mengenal istilah atau sering mendengar istilah YOLO, you only live once. Maksudnya kita hanya hidup sekali, ya. Itu artinya you only live once. Kita hanya hidup sekali. Nah, tentunya dari sudut pandang Islam ini tidak akurat, ya, tidak tepat. Kita ya hanya hidup sekali di dunia, tetapi kita ada hari atau ada kehidupan yang abadi, ya, setelah hari akhir. Kehidupan abadi itu di surga atau di neraka, bergantung kepada rahmat Allah dan amal perbuatan kita di dunia ini. Nah, kalau minggu lalu kita membahas ashabus shimal, orang-orang yang menerima amal perbuatannya di tangan kirinya, itu masuk neraka. Salah satu penyebabnya adalah mereka terlalu cinta dunia, hubud dunia. Ya. Berhubungan dengan itu, masalah yang kedua mereka adalah mereka tidak percaya akhir. Padahal kalau dari Islam, sisi sudut pandang Islam selalu, ya, amanah billah atau beriman kepada Allah dan hari akhir itu selalu gabung, ya. Dan ini sangat penting karena beriman kepada hari akhir memberikan landasan moral bagi kita. Kalau kita cuma percaya hidup di dunia saja, tidak ada hari akhir yang akan menentukan apakah kita ini amalnya positif atau negatif, balance-nya, kemudian surga atau neraka, ya kita tentunya hidup seenaknya di dunia ini. You only live once, let's just enjoy it here. Ya, itu masalahnya. Tapi kita tentunya dari sudut pandang Islam tidak. Hidup di dunia ini adalah hanya persinggahan sementara. Sebentar. 60-70 tahun itu sebentar. Ya. Kalau kita ingat kejadian yang ada di bumi ini sudah beribu-ribu tahun. Ya. 60 tahun itu sebentar sekali. Ya. Apalagi kalau kita gabungkan dengan konsep akhirat, ya. Kehidupan di akhir itu abadi. Hidup 70 tahun tidak banyak, tapi sangat menentukan nasib kita di kehidupan yang akan datang. Nah, makanya kita jangan mengikuti kesalahan dari golongan tangan kiri, ashabus shimal, yang pertama hubud dunia, terlalu cinta dunia, dan yang kedua yang insya Allah kita akan bahas dalam kesempatan kali ini adalah tidak percaya akan hari akhir. Oke, mari kita bahas, ya. Insya Allah kita akan membahas mulai dengan ayat ke 49, ya. Jadi ayat 49 itu bunyinya insya Allah Ivan bacakan dalam bahasa Indonesia saja, ya. Jadi kita mulai dari ayat ke-47 yang kita bahas minggu lalu dari bahasa Indonesia saja untuk mempercepat waktu, ya. Waktu bahasan kita ayat ke-47 itu adalah pada saat mereka bertanya atau mereka sering berkata, apakah pada saat kita mati, ya, dan menjadi debu dan tulang belulang kita akan dibangkitkan lagi, ya. Jadi yang kedua mereka pun menyebutkan dan juga leluhur-leluhur kami, our forefathers, maaf, ya. Jadi mereka tidak percaya mereka akan dibangkitkan lagi. Kemudian Allah di sini berkata, meminta Nabi Muhammad, qul, ya, ya Muhammad, ya, qul, katakan kepada mereka, you yang pada masa lalu, jadi leluhur mereka dan sekarang, yaitu mereka, ya. Those of old and those of the later time. Jadi masa lalu leluhur mereka dan masa yang akan datang termasuk mereka, ya. Kamu semua akan dibangkitkan, ya, di hari akhir, appointed time, yaumun maklum, jadi hari yang sangat diketahui. Kita selalu berbicara pasti terjadi hari akhir itu, ya, tapi kita tidak tahu kapan, tapi pasti. Yaumun maklum, maklum itu known, well known, maksudnya pasti terjadi, ya. Kemudian kamu, ya, yang berada dalam kesalahan,
dalam dosa, dan juga dalam denial, ya, ingkar, yang ingkar. Dalam ini ashabu shimal, ya. Kamu pasti akan memakan buah yang namanya buah zakum. Buah zakum itu apa? Buah zakum itu tidak dalam Al-Quran ini, ya, tapi ada penjelasannya dalam tafsir adalah buah yang pohon zakum adalah pohon yang berduri. Dan dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa kamu akan memenuhi perut kamu dengan pohon zakum itu. Jadi kamu lapar di dalam hal ini di neraka, kemudian kamu makan pohon zakum. Bayangkan perut kita lapar sekali, bukannya makan yang enak, malah makan pohon yang berduri. Tapi karena kita lapar, atau dalam ini penghuni neraka ini lapar, semoga kita dilindungi dari menjadi penghuni neraka. Penghuni neraka, ya, mereka ini para penghuni neraka saking laparnya pohon yang berduri pun buahnya dimakan, ya, dan akan penuh perutnya. Saking laparnya pohon berduri pun dimakan. Sakit lagi kan, pohonnya berduri merusak lambungnya. Dan kemudian minuman yang sangat panas, boiling water. Minuman boiling water bukannya segar, bukannya quench thirst kita, ya, bukan dahaga kita bukannya hilang, malah tambah gak enak, ya, malah tambah haus. Tapi karena mereka ini perlu diminum juga. Bayangkan menderitanya, ya. Dan di ayat ke-55 mereka juga disebutkan bahwa mereka meminum bagaikan camel atau unta. Unta kan minumnya banyak, ya, karena dia harus berjalan di padang pasir. Nah, mereka minumnya mirip unta, banyak, seolah-olah dahaganya itu tidak pernah terhabiskan, ya. Terus saja minum. Ya, itu tadi isinya zakum, minumnya air panas, nggak selesai-selesai, ya. Dan itulah di sini ayat ke-56, dan itulah nuzulan, ya. Jadi nuzul itu artinya secara harfiah merupakan makanan yang disiapkan, ya. Jadi itulah apa yang disiapkan oleh mereka di neraka. Nauzubillahimindzalik. Ya, itu arti harfiah dari ayat ke-4 tadi. Kita mulai dari 47 sampai 56, ya, berdasarkan tafsir harfiah dari Syekh Ahmad Ibn Al-Jibat. Kemudian bagaimana dengan tafsir isyaratnya, tafsir kiasannya atau tafsir sufinya? Nah, ini pertama tadi, ya, mengenai orang-orang tadi, ya. Nah, ini menceritakan, tafsir ini menceritakan kejadian mereka di dunia ini. Ya, kalau tafsir ininya, tafsir harfiahnya itu menyebutkan keadaan mereka di neraka. Kalau tafsir sufinya ini atau tafsir kiasannya ini menyatakan bagaimana calon penduduk neraka ini kondisinya di dunia ini. Ya. Pertama, disebutkan Allah sebetulnya sudah mengingatkan kepada mereka di sininya, hai kamu yang zaman dulu dan juga yang zaman yang akan datang, termasuk kita yang ada di sekarang ini, ya. Kamu semua akan dikumpulkan. Ya, itu kan tadi dinyatakan di hari akhir. Tapi dalam tafsir isyarat ini dikumpulkan itu maksudnya dipertemukan dengan Allah, ya. Pada saat kalau kita mengikuti katakanlah tarika, atau kita rajin dalam membersihkan hati kita, penyakit hati kita bersihkan, ya, kita dalam tazkiyatun nafs, kita akan merasakan suatu saat di mana kita merasakan kehadiran Allah. Ya, tadinya kita berdoa, beribadah, kadang lupa, kadang menjauhi sama sekali, kita tidak merasakan adanya Allah. Tapi sebetulnya Allah menyatakan, tentu semua itu bagi kamu semua akan ada saat di mana kamu akan merasakan kehadiran Allah. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya ini adalah mendekati atau berkumpul dengan orang-orang yang soleh, para ulama yang soleh, ya. Para ulama bukan hanya cuap-cuap, ya, tapi yang menunjukkan bahwa dalam amal dan tindakannya juga soleh, ya. Para sufi, para tarika, ya, orang-orang yang sabar. Kalau kita mendekati dan belajar dari mereka, kita akan merasakan adanya kehadiran Allah, ya. Dan waktunya itu seperti
seperti neraka tadi, seperti hari akhir tadi. Kita tahu akan terjadi, tetapi kita tidak tahu kapan. Nah, ini di sini arti kiasannya adalah pertemuan dengan Allah itu sebetulnya kalau kamu percaya itu akan terjadi. Hanya waktunya hanya Allah yang tahu. Dan kalau kamu tidak berusaha, kamu tidak akan dapat karena ada syaratnya tadi. Nah, itulah salah satu dari isi tafsir kiasannya. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan pohon zakum itu? Pohon yang berduri. Pohon yang berduri ini di sini arti kiasannya adalah pohon kebodohan, the tree of ignorance, pohon kebodohan. Dan kebodohan dan juga jauhnya kita dari Allah. Ya. Jadi orang-orang yang Ashabu Shima ini waktu di dunia itu bodoh. Mereka bukan bodoh dalam arti misalnya mereka bukan ahli fisika atau bukan dokter yang masyhur, bukan. Bodoh dalam arti ilmu akhirat. Ya, kadang-kadang pintar membangun roket, tapi tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah. Nah, ini dalam hal ini adalah kebodohan yang tidak percaya Allah. Tanda-tandanya begitu jelas di dunia ini, tapi mereka tidak percaya. Mereka sombong. Ya. Mereka tidak percaya akan hari akhir tersebut tadi. Jadi pohon zakum itu adalah pohon kebodohan atau pohon yang jauh, menjauhkan dari Allah. Ya, itu arti kiasannya pohon zakum. Kemudian pohon yang juga berisi keraguan-keraguan. Jadi duri itu tadi pertama kebodohan, keraguan, ya, kejauhan dari Allah. Kemudian yang berikutnya adalah pohon zakum ini adalah bisikan-bisikan setan juga. Jadi duri-duri pohon zakum itu merupakan arti kiasan dari kebodohan, bisikan-bisikan setan, keraguan-keraguan, ya, seperti itu. Dan kalau pohon zakum memenuhi perut tadi, arti kiasannya juga sama di sini. Pemikiran kita terpenuhi oleh keraguan-keraguan, bisikan-bisikan setan, kebodohan-kebodohan, ya, ateisme dan sebagainya, itu memenuhi kita sampai penuh perut kita atau hati kita ini, arti kiasannya, sehingga tidak ada tempat untuk cahaya Allah untuk masuk, cahaya hidayah untuk masuk, karena sudah tertutup. Ada itu orang yang tertutup seperti itu, ya, tidak percaya Allah. Walau alam mereka diberikan hidayah beberapa tahun kemudian oleh Allah, tapi pada saat ini yang kita lihat itu ada ya, ngotot tidak percaya Allah. Ya, itu pohon zakum. Ya. Kemudian bagaimana dengan boiling water tadi, ya, air yang panas tadi yang mereka minum. Itu merupakan arti kiasan dari karena tadi di perutnya banyak pohon zakum, ya, kebodohan, bisikan setan, keraguan. Maka bawaannya itu marah terus, ya, gelisah terus, marah, gelisah. Kemudian apa-apa yang diajarkan oleh ulama tidak percaya. Mereka walaupun mereka mengikuti agama, tapi harus berdasarkan standar mereka. Kalau ulama memberikan sesuatu yang mereka tidak suka, mereka tidak mengikuti. Nah, harus standar mereka. Nah, itulah arti kiasan dari minum yang panas tadi. Ya, jadi kegelisahan-kegelisahan itu, kemudian amarah, ya, kemudian sok tahu, membuat standar sendiri untuk agama. Itu kan seperti sesuatu yang tidak pernah ada habisnya. Karena setiap ada sesuatu, itu hati kita itu kan maunya enak sendiri. Jadi selalu menolak. Seperti air yang tidak pernah menenangkan. Jadi kondisi mereka itu tidak pernah tenang, ya, di dunia ini. Ya. Walaupun mungkin segalanya berada, tapi tidak pernah tenang. Ya. Karena fitrahnya manusia itu memerlukan Allah. Kalau kita menolak Allah dengan keraguan-keraguan atau dengan kebodohan-kebodohan karena mereka tidak mau belajar, ya, ataupun dengan bisikan-bisikan setan, ya mereka senantiasa gelisah. Ya, itulah air yang panas tadi. Jadi pohon zakum minum air panas kalau arti kiasannya adalah kebodohan, kemudian bawaannya jadi marah, ya, atau gelisah. Oke? Ya, jadi demikian, ya. Nah, kemudian tentunya tadi sudah disebutkan, ya, jadi day of judgment-nya itu adalah hari di mana
janji Allah bahwa di dunia ini sebetulnya kalau mereka mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada wali-wali Allah, mendekatkan diri kepada para ulama yang soleh, mendekatkan diri kepada orang-orang yang soleh secara umum, mereka akan diberikan jalan untuk merasakan kehadiran Allah. Ya. Nah, pada saat itulah mereka akan merasakan ketenangan. Ya, jadi itulah tadi Allah menjanjikan. Tapi itu terserah kita. Ya, kalau kita mengikutinya, insya Allah kita akan masuk dalam golongan ashabul yamin, golongan tangan kanan ada di surga. Tapi kalau kita mau enak sendiri, mengikuti hati kita, mengikuti kebisikan setan, ya ujung-ujungnya kita jadi ashabul shimal dan kita gelisah terus di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menjaga kita dari terjerumus kepada golongan tangan kiri atau ashabul shimal. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan sendiri atau kesalahpahaman dari Irfan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.